Kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru sampai sekarang masih menuai misteri meskipun kepolisian sudah mengungkap sejumlah fakta. Namun titik terang penyebab kematian Arya Daru masih juga belum terungkap. Lantas bagaimana membaca seluruh rangkaian aktivitas Arya Daru sebelum meninggal dunia dan bagaimana kemudian temuan kepolisian ini bisa mengungkap fakta kejadian? Saya akan membahasnya bersama dengan kriminolog UI Pak Adrianus Megala. Halo, selamat pagi Pak Adrianus. Gimana kabarnya? Oh, kabar baik. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Adrianus sudah bergabung dan menyempatkan waktu berbincang dengan saya. Pak Adrianus, terkait dengan kematian Arya Daru ini, apa kemungkinan motif Arya Daru kemudian naik ke rooftop Kemenlu pada tanggal 7 Juli ya, dan berdiri sekitar 1 jam 26 menit, di mana menurut CCTV ini sekira pukul 21:43 hingga 23:09. Bagaimana kemungkinan motif itu terjadi, Pak Adrianus? Ya, pertama-tama saya sebetulnya agak gusar ya dengan cara Humas Polda melepas informasi ya. Eh, baru dilepas informasi tersebut setelah 3 minggu. Padahal apakah informasi tersebut itu memang baru didapat setelah 3 minggu dan kemudian baru dirilis kepada kita kita sebagai publik? Saya menduga itu sebetulnya sesuatu yang diperoleh oleh Polda jauh sebelumnya. Namun mengapa tidak dirilis segera gitu? Baru ketika orang ramai menuntut agar Polda segera menginformasikan tentang sebab mati dan motif kematian, Mhm. barulah kemudian dilepas. Ya. Ya, demikian juga misalnya informasi tentang bahwa yang bersangkutan itu korban selain dililit oleh lakban dengan warna tertentu, juga ternyata masih dimasukkan dengan tas plastik, ya, kantong plastik gitu. Sesuatu yang tidak diinformasikan sebelumnya. Padahal itu jelas-jelas ada maknanya. Ya, andaikan saja itu diinformasikan sejak awal, maka tentu kita akan tahu dengan dengan jelas bahwa motifnya adalah penyebab matinya adalah bunuh diri gitu ya. Dengan misalnya dengan menahan jalan nafas sehingga kemudian kita sebut sebagai bunuh diri dan motifnya misalnya apa gitu ya. Yang jelas bahwa bahwa segera mengerucut ya ke satu jenis sebab mati dan ke satu motif kematian saja. Tapi ketika dalam hal ini langkah Polda Metro itu ternyata tidak merilis informasi-informasi tersebut, ya wajar kalau kemudian semua analisa kemana-mana, termasuk saya juga begitu, ya. Bahkan ada yang bicara soal menyangkut pekerjaannya lah, menyangkut TPPO lah dan seterusnya. Hal mana diakibatkan oleh karena pihak polisi sendiri tidak merilis informasi secara cukup ya, padahal kemungkinan besar itu sudah dikantonginya. Nah, maka dengan sekarang ini dilepas ya sudahlah kita nggak usah kembali ke belakang. Maka dengan dirilisnya hal itu tentu sudah semakin kuat ya dugaan bahwa yang bersangkutan memang sengaja menutup jalan nafasnya sehingga kemudian tercekik dan kemudian mati. Hal mana kemudian secara motif kita sebut sebagai bunuh diri. Demikian. Baik, jika melihat rekaman CCTV begitu, bagaimana interpretasi tindakan Arya yang membawa dua tas ransel dan tas belanja begitu saat naik ke rooftop? Namun saat turun, kedua tas itu tidak ada lagi. Gimana Pak Adri? Ya tentu kita belum tahu dari segi detailnya ya, namun Mhm, dari segi saya hanya bisa bilang begini, mhm, bahwa seorang yang hendak melakukan suatu tindakan yang fatal, ekstrim terhadap dirinya, umumnya telah melakukan entah itu tindakan, perilaku, perkataan, tulisan yang aneh, yang tidak biasa, yang khusus gitu ya, yang mhm. lalu dapat dibaca orang sebagai ada apa-apa nih gitu ya. Setelah setelah kejadian baru orang mulai mengingat tentang apa yang dilakukannya gitu ya. Nah, jadi tentang apa makna yang bersangkutan naik ke atas lalu kemudian membawa barang sesuatu lalu kemudian tidak tidak lagi membawa pada saat turun misalnya lalu kemudian lanjut pergi ke mall untuk beli sesuatu itu ya tentu saya kira nanti belakangan kita bisa tahu apa maknanya
Tapi yang jelas bahwa itu hal yang menurut saya tidak biasa, ya, Hmm. tidak biasa, khusus dan khas, dan sudah bisa menjadi semacam justifikasi atau dasar bahwa kalau kemudian bunuh diri dilakukan, nah itu dia yang bersangkutan memang sudah menunjukkan tanda-tanda, ya, melalui perbuatan-perbuatan yang khusus dan khas tadi. Demikian. Baik, Pak Adri. Kemudian, apakah naik rooftop dalam konteks diplomat ini merupakan perilaku biasa atau tidak wajar? Apa indikatornya, Pak Adri? Wah, ini sih nggak usah ditanya, Mbak, jam segitu naik ke atas ya apa biasa. Hmm, oke. Kemudian sejauh mana penggunaan CCTV sebanyak 20 titik ini memperkuat rekonstruksi kejadian di tiga lokasi penting di mana ini rooftop ada di gedung rooftop ke gedung Kemenlu, kemudian pusat perbelanjaan dan Indekos, Pak. Ya, saya kira kita perlu berterima kasih ya, ada berbagai CCTV yang kemudian ternyata aktif ya, dan Mhm. bisa melihat yang bersangkutan, sehingga kemudian ketika lalu dibuat satu analisa jalur ya, jalur pergerakan pada jam tertentu dan lintasan tertentu, maka kelihatan jalurnya ya, dari Kemenlu lalu ke mall, lalu dari mall ke rumah gitu ya. Hal, hal mana kemudian setelah dihitung dari segi waktu, dari segi jarak, maka dianggap masuk lah gitu ya, sehingga Mhm. kemudian lalu bisa diestablish, dinyatakan bahwa memang itu pergerakan yang bersangkutan sebelum sebelum mati. Nah, poin saya adalah bahwa untuk mengestablish itu, mendapatkan data itu, em, apa memang perlu waktu 3 minggu gitu ya. Oke. Nah, kalau memang perlu waktu 3 minggu, maka komentar saya kedua adalah lama amat gitu ya. Dan lalu komentar lainnya adalah bahwa ini Polda kok kerjanya kayaknya apa namanya nggak maksimal ya gitu ya. Mengapa demikian? Sekali lagi karena di Polda Metro ini kan segala hal yang katanya katanya ideal sudah terjadi ya. Dari segi personilnya banyak, lalu pinter-pinter, wilayahnya juga relatif tercapai ya, tidak seperti misalnya Polda mana Kalimantan yang ampun deh dari segi luasnya gitu ya. Nah, anggarannya juga juga cukup, transportasinya juga gampang. Lalu untuk mengumpulkan data seperti itu, lalu butuh waktu 3 minggu. Menurut saya kok kelamaan ya. Nah, ini juga satu kritik ya, kalau boleh dibilang demikian kepada pihak Polda Metro untuk melihat apakah benar bahwa bahwa melalui pengungkapan ini itu sudah tercapai norma-norma efisiensi, efektivitas ya, sebagaimana kita harapkan bersama dari pekerjaan kepolisian. Demikian. Baik, masih dengan terkait dengan rekaman CCTV, Pak Adri, di rooftop gedung Kemenlu begitu. Mengingat lokasi ini adalah kantor diplomatik dengan akses terbatas, apa implikasi keberadaan CCTV itu, Pak? Kalau saya tidak salah itu bukan 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 CCTV gedung Kemenlu itu Hmm. gedung di sebelahnya. Iya. Jadi gedung Kemenlu itu kan ada beberapa gedung tuh ya. Jadi yang aktif yang kemudian memancar ke rooftop itu adalah dari gedung sebelahnya. Saya tidak tahu gedung yang mana dan memancar kemana, tapi dari pemahaman saya di Kemenlu itu ada beberapa gedung gitu. Dan biasa kan bahwa bahwa eh, ada CCTV yang dipakai untuk juga melihat tempat-tempat yang memang biasa didatangi oleh orang. Jadi kalau dilihat dari layoutnya, maka memang lokasi itu bisa didatangi ya oleh beberapa orang yang mungkin untuk merokok atau untuk sekedar menyaksikan pemandangan ibu kota ya. Tetapi kalau sudah selama itu ya 1 jam sekian 30 menit itu saya kira terlalu lama ya, untuk sekedar melihat-lihat pemandangan pada malam hari gitu ya. Jadi saya lebih melihat itu sebagai entah suatu kesempatan bagi dia untuk bermenung tentang permasalahannya, atau juga sekaligus juga mungkin sudah mulai berpikir tentang saya loncat saja dari situ gitu ya, eh, dari lantai tersebut ya ke bawah. Namun kelihatannya yang bersangkutan tidak memilih modus loncat itu misalnya, tapi lalu kemudian pulang dan lalu sebagaimana yang terjadi sekarang. Jadi saya kira itu pergolakan ya, pergolakan batinnya. Jadi kita juga perlu empati kalau memang nanti ternyata benar ini adalah satu bunuh diri, maka saya bisa bayangkan bahwa
apa yang bersangkutan naik ke atas, menghabiskan waktu itu pada dasarnya adalah semacam pergulatan. Lalu kemudian dia pergi ke mana ke mall gitu, itu juga mencerminkan suatu pergulatan. Apakah iya atau tidak, jadi apa tidak gitu ya, terkait dengan satu perbuatan yang akan fatal dilakukan oleh yang bersangkutan. Baik, Pak Adrianus, kita beralih ke autopsi begitu yang hingga saat ini polisi juga belum mengungkap kepada publik. Namun sudah beredar dan kemudian viral terkait dengan hasil autopsi ini. Nah, ditambah lagi bahwa bukti kamar kos dari korban ini terkunci dari dalam dan disebut rapi tanpa tanda kekerasan. Bagaimana menurut Pak Adrianus sendiri? Ya, ya itu memang sebagian dari data yang dimiliki oleh polisi untuk sampai pada kesimpulan tertentu gitu. Jadi saya kira semua data sudah dimiliki oleh polisi, Mhm. sehingga lalu kemudian sebetulnya tinggal diumumkan saja gitu ya. Kalau dinyatakan sekarang misalnya masih ada pemeriksaan laboratorik, ya itu saya kira hanya menyumbang ya, atau akan menyumbang pada misalnya 10% saja dari konklusi ya. Jadi dengan kata lain sebetulnya konklusi sudah didapat, cuma agar kemudian tidak ada orang bertanya tentang kemungkinan apa gitu ya, maka lalu diadakan pemeriksaan untuk menutup semua kemungkinan pertanyaan tadi ya, sehingga lalu kita bisa capai misalnya 100% lah ya konklusi tersebut. Tapi sebetulnya konklusi pada tingkat 80-90% sudah dimiliki oleh polisi, yang disumbang oleh mulai dari otopsi, mulai dari pemeriksaan digital forensik, mulai dari olah TKP beberapa kali gitu ya. Itu semua pasti sudah mencapai satu konklusi. Begitu. Baik, terkait dengan hubungan dengan profesi diplomat dan kemudian latar belakang kasus ini, apakah ada kaitan logis antara pekerjaan dari Arya di isu kemanusiaan atau TPPO dan aktivitas malam hari di rooftop? Atau media sosial juga menimbulkan spekulasi yang belum diverifikasi, Pak? Ya, kalau bicara soal sebab mati, maka jawabannya ada di TKP. Ya, Mhm, jangan cari di mana-mana, tapi di TKP. mhm, Ada di tubuh korban, ada di air minum yang diminum korban, ada di obat yang berada di sekitar korban, ya, ada di pintu, ada di jendela, ada di kunci. Itu disitulah lalu sebetulnya sebab mati itu bisa ditemukan, gitu. Jadi jangan kemana-mana, ya. Jangan mengaitkan dengan yang lain-lain, nanti jadinya cocokologi gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara mengenai sebab mati. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai tentang motif kematian, ya, bisa pembunuhan, bisa tadi ya, bisa bunuh diri. Nah, barulah kemudian hal-hal yang terkait dengan pekerjaan bisa masuk, gitu ya, bisa ya, masuk. mhm. Jadi saya kira kita perlu sistematis dulu bahwa selama sebab mati belum ketahuan, maka rasanya menjadi jomplang ya kalau kemudian kita lompat ke arah motif kematian gitu. Karena biasanya ada benang merah antara sebab mati dan motif kematian, itu ada benang merahnya. Nah, maka saran saya segera saja diumumkan minimal sebab matinya. Nah, ini yang kemudian saya kembali merasa bingung juga dengan langkah Polda Metro, yang mana untuk sebab mati pun tidak mau menginformasikan gitu ya. Jadi kelihatannya pelit sekali. Mungkin juga bahwa langkah Polda Metro itu adalah sebetulnya menunggu untuk kemudian membuat satu rilis yang komplit ya, atau istilah saya paket komplit lah. Jadi sekaligus diinformasikan nanti misalnya sebab matinya apa, lalu motif kematiannya apa, lalu hal-hal lain yang menunjang pada motif itu, misalnya kemungkinan ada kaitan dengan pekerjaan, kemungkinan ada kaitan dengan TPPO, mungkin ya, sehingga lalu pertanyaannya menjadi tidak ada lagi, case closed ya, langsung kemudian kasus bisa ditutup gitu. Masalahnya adalah bahwa ini kan sudah lama nih ya. Jadi cukup wajar kalau kemudian paket komplit itu hendak dicapai, maka tentu perlu waktu ya. Nah, masalahnya publik ini kan nggak sabar kan. Nah, untuk itu maka kesan saya adalah rilis-rilis yang pritil-pritil ya, yang sebagian-sebagian yang dilakukan oleh Polda itu adalah lebih dalam rangka memuaskan publik tadi. Ya, tadi saya katakan bahwa masa sih soal plastik di kepala korban saja kok baru diumumkan sekarang gitu ya. Nah, kelihatannya tidak akan diumumkan, mau diumumkan sekalian nanti terakhir, tapi karena publiknya mendesak, maka lalu kemudian diumumkan sekarang juga sebagian-sebagian.
Namun juga mungkin ada juga tujuan lain ya yang dilakukan oleh Polda Metro mungkin adalah bahwa dengan membuat rilis sebagian-sebagian, maka sebetulnya itu juga mengkondisikan ya, mengkondisikan masyarakat, publik atau mungkin juga keluarga atau komunitas Kemenlu misalnya tentang hasil akhir yang akan diinformasikan. Ya, jadi dengan tadi merilis tentang hari-hari jam-jam terakhir korban ya yang tadi ada di rooftop ya, lalu kemudian dia bawa sesuatu, lalu kemudian dia tinggalkan, lalu malam-malam pergi ke mall ya. Itu kan sebetulnya apa keanehan kan. Nah, yang kalau menurut istilah saya bisa dijustifikasi sebagai satu keanehan yang muncul pada orang yang hendak melakukan satu perbuatan yang fatal bagi dirinya, yakni bunuh diri gitu. Jadi dengan kata lain publik disiapkan dengan kenyataan itu kalau memang nanti rilisnya memang sesuai dengan dugaan kita, yakni bahwa yang bersangkutan memang telah melakukan bunuh diri. Demikian. Ya, seperti yang kita lihat, sepertinya polisi sangat berhati-hati begitu ya melakukan penyidikan terkait dengan kematian Arya Daru ini. Dalam konteks kriminologi, Pak Adri, sejauh mana status Arya sebagai diplomat muda dapat mempengaruhi kemungkinan ancaman eksternal atau penyelidikan internal? Maksudnya ancaman eksternal? Ancaman eksternal mungkin dari tokoh maupun pihak-pihak terkait. Ya kalau mikirnya teori apa ya konspirasi ya ada aja ya, tapi kalau saya enggak lah ya. Jadi kita fokus saja di TKP. Sebelum TKP itu habis atau selesai dengan menghasilkan informasi, maka jangan kita keluar ya. Dan kalau keluar pun juga lalu tentu perlu kritis ya dengan informasi macam-macam. Ya, jadi apakah lalu menjadi diplomat itu berbahaya? Ya tentu pasti ada bahayanya. Tapi apakah lalu semua pekerja diplomat berbahaya kan enggak? Ya, jadi saya kira untuk supaya membuat interpretasi tidak liar, ya maka saya sih berharap bahwa kita tepis dulu lah. Kita fokus saja bahwa yang bersangkutan memang manusia yang tentu punya permasalahan, ya, yang mungkin yang tahu hanya istrinya saja, ya, dan keluarga, tidak dilepas ke masyarakat, masyarakat nggak tahu gitu ya, sehingga semua orang menganggap bahwa yang bersangkutan biasa-biasa saja, ya. Jadi bayangkan ya, ini juga menarik nih informasi bahwa bahwa sang istri setelah 3 atau 4 jam tidak berkontak dengan suami itu lalu kemudian sudah terlihat gelisah ya terlihat dari rilis Polda kan lalu kemudian mengontak meminta kepada petugas atau petugas asrama untuk segera menggedor kamar suaminya. Jadi hanya 3 atau 4 jam saja istri sudah gelisah ya. Nah ini kan kesannya adalah bahwa istri juga sebenarnya sudah tahu bahwa mungkin korban ini sebetulnya sudah punya punya masalah ini ya sudah ada masalah yang merundung pikirannya gitu ya sehingga 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 sebagai istri dia lalu memberikan semacam dukungan moral ya dengan cara mengontak sering-sering agar sang suami lalu merasa tertemani mungkin begitu ya. Nah maka ketika 3 atau 4 jam tidak bisa dikontak itu sudah mulai gelisah tuh sang istri. Nah nah apa sumber kegelisahannya ya itu tentu ya yang itu urusan domestik ya dan mungkin dalam hal ini publik juga harus tadi ya sudah mulai dikondisikan bahwa bahwa sampai titik itu tentu polisi tidak boleh masuk ya karena itu adalah urusan domestik yang penegak hukum tidak perlu mengetahuinya. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan pengawasan dan sistem keamanan, Pak, ini apakah kebijakan standar pengamanan gedung Kemenlu dan bagaimana Arya bisa mendapatkan akses ke rooftop pada malam hari itu? Ya dia kan orang dalam ya tentu tahu situasi itu semua temannya ya seperti saya lah ini saya pasang lokasi kampus UI ini kemanapun di UI saya bisa itu karena saya orang dalam kan. Saya kira hal yang amat wajar ya jika itu terjadi ya. Cuma biasanya orang naik ke atas mungkin lebih untuk apa foto-foto, lihat-lihat. Nah, dia kemudian menjadikan itu untuk berpikir-pikir dalam rangka ya mungkin ya dalam rangka merenung atau dalam rangka mengambil satu keputusan atau mungkin juga dalam rangka ingin terjun, kita nggak tahu gitu ya. Tapi bahwa dia bisa naik ke atas sebagai orang dalam ya saya kira bukan hal yang aneh atau luar biasa. Demikian. Ya.
Apakah sistem smart lock pada kamar indekos yang hanya bisa dibuka dari dalam serta rekam jejak CCTV menunjukkan keamanan yang memadai, atau bisa jadi justru menciptakan situasi sulit menguak siapa pelaku jika memang korban tidak sengaja mengunci dirinya sendiri? Wah, kalau secara tidak sengaja saya kira aneh juga ya. Memang yang bersangkutan anak kecil ya. Saya kira perlu ditepis ya Iya. anggapan seperti itu. Jadi justru itu pada dasarnya menyatakan bahwa tidak ada pihak kedua yang yang di luar daripada pemahaman orang-orang di sekitar itu yang masuk tiba-tiba atau keluar tiba-tiba ya. Jadi saya kira ini semakin mengindikasikan bahwa kalau kemudian terjadi ada apa-apa pada yang bersangkutan ya itu karena perbuatan dari yang bersangkutan sendiri. Demikian. Pak Adri, bagaimana pendekatan kriminologi dalam mensinkronkan bukti digital seperti CCTV, kemudian ponsel hingga laptop dengan kesaksian dan hasil otopsi untuk membangun skenario penyebab kematian? Ya itu harus dilakukan ya, dipakai analisa logis ya, Mhm. analisa logis dan kemudian juga dipakai analisa kaleidoskopis ya tentang jam-jam terakhir yang dilalui oleh korban ya. Nah, memang saya juga bisa mengerti bahwa bahwa nampaknya polisi itu mengembangkan terus ya. Jadi kalau tadinya berpikir mengenai bahwa bahwa korban itu sempat ke ke kantor sorry sempat ke mall sebelum sebelum masuk pulang ke rumah, ternyata di mall itu lalu sebetulnya dia eh, apa bu apa sempat naik ke rooftopnya gitu. Jadi ada perkembangan lain sehingga wajar kalau kemudian lalu lalu waktu bertambah. Cuma tadi saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa terkait dengan perkembangan-perkembangan baru itu, fakta-fakta baru itu kemudian lalu membutuhkan waktu selama ini ya. Apalagi ini konteksnya Polda Metro ya. Dan yang kedua adalah bahwa kemudian ternyata fakta ini baru dirilis sekarang gitu ya. Mengindikasikan bahwa bahwa kemungkinan bahwa fakta ini sebenarnya tidak diketahui oleh kepolisian dan tidak dirilis. Mungkin lalu baru dirilis karena makin besarnya tekanan dari publik terkait dengan sebab mati maupun motif kematian. Demikian. Baik, kemudian bila ditemukan bahwa tas ini dibuang atau berpindah tangan di rooftop gedung Kemenlu, apa hipotesis yang dapat dieksplorasi, Pak Adri? Ya saya kira ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan memang telah bersiap-siap ya. Ya. Mhm. Jadi terlepas dari apa yang menjadi isi tas itu dan mengapa kemudian lalu seperti hilang itu saya kira lebih kepada variasi tapi pada dasarnya korban telah bersiap-siap ya. Eh, apa eh, Contoh misalnya ketika dia membuang sesuatu itu saya duga itu bukan hanya membuang bekas makanan sebagaimana diinfokan oleh Polsek Menteng di awal ya. Tapi dia juga membuang yang lain-lain lah gitu yang kemudian lalu sebagai bagian dari upaya dia untuk bersih-bersih diri sebelum menghadap gitu kan. Mungkin begitu ya. Mungkin juga ada hal-hal lain yang sudah dilakukan dalam rangka bersiap-siap itu ya. Sebagaimana juga pernah dinyatakan dalam beberapa tayangan tentang chatting yang bersangkutan kepada beberapa pihak seperti mengesankan bahwa dia sudah putus asa. Itu juga kan sebenarnya tanda-tanda kan. Nah, uh, Baik, sebagai closing statement Pak Adri, apa harapan Pak Adri terkait dengan penyelidikan kasus kematian Arya Daru ini? ya saya kira sebagai kasus itu about to be closed ya, akan segera selesai ya. Kita tinggal menunggu pernyataan resmi saja dan saya kira dari segi kesimpulannya juga sudah mulai kita ketahui karena tadi sudah mulai dikondisikan oleh kepolisian. Namun jangan lupa dengan beberapa hikmah yang bisa diambil dari kasus ini. Yang pertama adalah soal soal hubungan antara pekerjaan kepolisian, kehumasan dan kebutuhan publik akan informasi. Jadi menurut saya ini bukan suatu hal yang baik ya. Kenapa? Karena publik lalu dibuat bertanya-tanya terhadap pekerjaan polisi yang kelihatannya tidak memberi asupan informasi yang baik gitu. Jadi sehingga lalu publik lalu menjadi liar liar analisanya dan sebagai pengamat kami juga penting juga tuh ya mengingat kami juga memakai analisa berbasis pada informasi yang dikeluarkan. Nah, dengan kemudian lalu muncul lagi informasi baru, kami mengubah analisa gitu ya. Uh,
tentu kan lalu menjatuhkan kredibilitas juga ya sebagai pengamat, tadi disangkanya bego, padahal tadi kita kita menganalisis itu berbasis pada informasi yang dilepas oleh kepolisian. Kita tidak, paling nggak saya misalnya tidak berusaha untuk mengontak siapapun di kepolisian untuk bertanya tentang hal ini, semata-mata agar kita mendidik publik juga, agar kemudian membuat analisa yang terbatas ya. Dan tadi kita boleh salah tapi tidak boleh bohong, itu anunya, itu prinsipnya. Yang kedua adalah jangan lupa bahwa kalau hari ini polisi bisa melakukan kegiatan melibatkan scientific crime investigation ya dengan penggunaan laboratorium sana, laboratorium sini, maka apakah pada hal-hal yang lain, pada kasus-kasus yang lain yang kurang lebih sama, ya ada kasus bunuh dirinya juga, ada kasus pembunuhannya, itu lalu kemudian kepolisian melakukan hal yang sama. Kemarin Kompolnas datang ya, bahkan melakukan kegiatan yang mirip-mirip dengan kegiatan polisi, yakni melakukan penyelidikan. Apakah pada kasus-kasus yang lain Kompolnas juga sudah datang atau belum atau enggak gitu ya? Di sini isunya isu kesetaraan perlakuan. Jadi equality of treatment. Ya, kita ini sama-sama warga negara, punya hak dan kewajiban yang sama, tapi mengapa untuk kasus ini perhatian luar biasa besar diberikan kepada kasus ini ya, dana menjadi tidak terhingga gitu ya. Nah, apakah lalu pada yang lain juga begitu, ya kan? Nah, selama kita tidak bisa memberi perlakuan yang sama kepada semua orang, saya kira kepolisian perlu introspeksi ya. Karena tadi polisi sebagai lembaga publik memberikan jasa publik ya, harusnya secara standar dan sama bagi semua orang. Nah, moga-moga sekali lagi kasus ini memberi pembelajaran bagi kepolisian dalam rangka membuat satu jasa publik yang amat khusus yakni penegakan hukum secara sama bagi semua orang. Demikian. Baik, Pak Adrianus, terima kasih sudah berbincang dengan saya di program On Focus hari ini. Kita akan nantikan bersama titik terang dari kematian Arya Daru, diplomat Kemenlu ini. Terima kasih, Pak Adrianus Meliala, Kriminologi UI. Baik, Pak Adrianus, terima kasih sudah berbincang dengan saya di program On Focus hari ini. Kita akan nantikan bersama titik terang dari kematian Arya Daru, diplomat Kemenlu ini. Demikian Tribun On Focus hari ini. Saya Rima Agi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.